Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan menyembah Dia, dengan kesungguhan hati kita. Kita akan fokus kepada Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kami. Bapakku datang menyembahmu, di sini ku percayakan ada bagiku. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu, di sini ku percaya ada bagiku. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk sungguh-sungguh datang menghadap Engkau Tuhan. Di dalam ibadah pada pagi hari ini, biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh diberkati melalui ibadah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan, supaya kami dalam ibadah pada pagi hari ini beroleh hikmat, beroleh berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menaikkan pujian sukacita kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu.
Mari saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati hidup setiap kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan janji iman dan persembahan khusus lainnya Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskan supaya persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu, boleh menjadi sarana pelayanan khususnya di gereja GBI Tlogomulyo ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita akan menerima sabda firman Tuhan. Mari kita menyiapkan sungguh-sungguh hati kita kepada Tuhan. Biarlah roh kita selalu merindukan akan hadirat Tuhan. Biar firman pada pagi hari ini boleh memulihkan hidup kita. Sarimu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita akan berdoa. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Pagi hari ini meskipun kami beribadah dari rumah masing-masing, tetapi kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Setelah kami memuji menyembah, kami bersama-sama buka hati kami, pikiran pendengaran kami, untuk kami arahkan, kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga kami dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dihibur, dan kami dimotivasi hidup kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang Kau utus, Kau percayakan. Hamba menyadari penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, biarlah Engkau mengurapi, memberi hikmat, akal budi, kekuatan, kesanggupan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami bersehati, kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Kami usir keluar. Bila Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, mari kita buka hati kita untuk bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yosua 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu semuanya, mari kita simak baik-baik firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau
dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Berbahagialah kita yang sungguh-sungguh rindu mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi memang ada dua tokoh penting yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang pertama adalah seorang Musa, seorang pemimpin besar bagi bangsa Israel, di mana bangsa Israel telah dibawa keluar dari perbudakan tanah Mesir, dan dengan segala keajaiban, dengan penyertaan Tuhan, dengan segala kekuasaan Allah, bagaimana bangsa Israel dibawa oleh Allah melalui pimpinan Musa. Walaupun pada saat itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel belum sampai pada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada orang-orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita melihat ada sebuah perbedaan. Karena sesungguhnya seorang Musa adalah seorang yang disiapkan secara khusus oleh Allah. Bagaimana dia dididik di negeri Mesir, bagaimana dia dididik tentang leadership atau kepemimpinan, bagaimana dia disiapkan secara khusus untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bersama-sama, hal berbeda itu dialami oleh seorang Yosua. Yosua adalah seorang abdi. Backgroundnya memang bukan seorang pemimpin besar, tetapi dia seorang abdi yang senantiasa menyertai Musa, yang senantiasa berdekatan dengan Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa dari ke hari ke hari ketika dia memimpin bangsa Israel, seorang Yosua sangat paham, sangat mengerti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Musa mati, terjadi satu krisis, terjadi satu kegoncangan. Tentunya orang-orang Israel begitu berduka. Tentunya juga seorang Yosua kehilangan seorang panutan, seorang yang selama ini ada di dekatnya, seorang mentor, seorang pemimpin, seorang teladan. Dan itu bukan perkara mudah, itu bukan perkara yang gampang. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan bersama-sama, dari Yosua pasal 1 ini, bagaimana Allah berbicara kepada Yosua, kepada bangsa Israel, untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Allah, yang akan menjadi milik pusaka orang-orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang demikian, kalau kita memperhatikan ada pesan-pesan daripada firman Allah yang disampaikan Allah kepada Yosua, yang juga punya satu relevansi buat kehidupan kita
sebagai orang-orang percaya. Maka judul firman Tuhan pada pagi hari ini, meraih janji Allah dengan hati yang teguh. Meraih janji Allah dengan hati yang teguh atau hati yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan mungkin saja seorang Yosua itu mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Ketika seorang Musa, seorang pemimpin besar, seorang mentor, seorang yang sangat-sangat berpengaruh karena 40 tahun lamanya membawa orang-orang Israel dibentuk, diajar oleh Tuhan, melewati segala tantangan dan rintangan, melewati ujian hidup, melewati segala hal-hal yang mungkin sangat sulit. Tetapi kalau kita memperhatikan, itu sesungguhnya dipakai Allah untuk membentuk, menyiapkan orang-orang Israel menuju satu tempat, yaitu tanah perjanjian, tanah yang sudah disiapkan oleh Allah kepada umat pilihannya. Apa yang dilakukan oleh Allah, khususnya kepada Yosua dan kepada bangsa Israel, sehingga orang-orang Israel bisa sampai, bisa mencapai, bisa menggapai yang namanya tanah perjanjian. Apa yang Allah janjikan itu digenapi. Apa yang Allah janjikan itu dinikmati. Apa yang Allah janjikan itu dirasakan, dialami di dalam kehidupan Yosua dan kehidupan bangsa Israel. Kita mau belajar pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 poin penting apa yang disampaikan oleh Allah kepada hambanya, kepada Yosua, kepada bangsa Israel. Juga pada pagi hari ini firman-Nya disampaikan kepada kita, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Poin pertama adalah kuatkan, teguhkan hatimu untuk meraih janji Tuhan. Bagaimana kita harus menguatkan, meneguhkan hati. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita memperhatikan apa yang kita hadapi saat-saat sekarang, pandemi, ekonomi yang sulit, tantangan-tantangan hidup yang mungkin silih berganti, juga ujian-ujian yang kita hadapi setiap hari, itu adalah satu realitas, satu kenyataan yang harus dialami, yang harus dijalani, yang harus dihadapi, bahkan harus dilewati oleh orang-orang percaya, oleh jemaat Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati semuanya? Firman Tuhan mengatakan, kuatkan, teguhkan hatimu. Kalau pada waktu itu firman Allah ini disampaikan kepada orang-orang Israel, karena Allah tahu, Allah memahami, Allah mengerti. Orang-orang Israel akan berhadapan dengan berbagai ujian yang berat. Untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, memang tanah itu sudah dijanjikan, sudah diberikan. Tetapi kemudian orang-orang Israel harus bertindak, harus punya action, harus melakukan bagiannya. Orang-orang Israel harus berperang, harus mengalahkan orang-orang Kanaan. Kalau kita memperhatikan ayatnya yang keempat itu, di situ adalah tanah itu adalah tanah milik orang Het. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Het adalah berasal dari keturunan Nuh, dan kalau kita memperhatikan orang Het juga terbiasa dengan namanya peperangan, terlatih juga tentang peperangan, tentang pertempuran. Jadi memang yang dihadapi oleh orang-orang Israel bukan perkara yang gampang. Dia harus terus berperang. Makanya ketika ada di padang gurun, orang-orang Israel dibentuk oleh Allah, diajar oleh Allah, dididik oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan,
supaya mereka kemudian menjadi generasi yang siap, generasi yang kemudian dipersiapkan untuk menerima apa yang Allah janjikan. Allah tidak akan memberikan sesuatu ketika kita tidak siap untuk menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang enak, orang-orang Het, tembok Yeriko, kota yang berkubu, adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi ketika orang Israel mau memasuki tanah Kanaan. Maka yang harus dilakukan adalah ayat 6, 7, 9, 18. Di sini dikatakan, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Itu ada di dalam bagian ayat 6, bagian pertama. Ayat 7 juga berkata demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Itu ayat yang ke-7. Kemudian Bapak Ibu, ayatnya yang ke-9 dikatakan, di sini firman Tuhan juga mengatakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 18 juga berkata demikian. Ketika Allah menekankan satu hal dengan berulang-ulang, berarti ada sesuatu fokus yang penting yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh Yosua, oleh bangsa Israel, yaitu menguatkan, meneguhkan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan seorang Daud ketika dikejar-kejar oleh Salomo, dan kemudian bagaimana anak istrinya ditawan, orang-orang pilihannya ditawan, kemudian kota yang dia kuasai itu dibakar habis. Apa yang dilakukan oleh seorang Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dan itu yang menjadi modal, yang menjadi dasar, yang menjadi kekuatan bagaimana Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang realitas hidup yang kita hadapi tidak mudah, tidak gampang. Tetapi kita percaya, ketika kita menyandarkan hidup kepada Tuhan Yesus, kita terus dikuatkan melalui kebenaran firman. Kita terus dikuatkan dari nasihat-nasihat firman yang terus kita kerjakan, kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya, saya yakin kita bisa melewati segala tantangan, segala ujian, masalah persoalan yang mungkin saat ini sedang melanda kehidupan kita. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Mari kita bersama-sama untuk tetap kuat, tetap tegar, tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Karena kita tahu, di sini firman Tuhan mengatakan, Allah itu menyertai kita. Kita bisa berhasil, kita bisa menang, kita bisa melewati, mengatasi segala masalah, persoalan, sakit, penyakit, duka cita, itu karena adanya penyertaan Tuhan. Yusuf berhasil karena penyertaan Tuhan. Daniel berhasil karena penyertaan Tuhan. Daud berhasil karena penyertaan Tuhan. Yosua berhasil karena penyertaan Tuhan. Jemaat umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semuanya bisa berhasil karena penyertaan Tuhan. Itu yang pertama, mari kita menguatkan dan meneguhkan hati. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, mari kita perhatikan ayatnya yang kedua. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini,
engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bagaimana kita bisa meraih janji Allah dengan hati yang teguh. Yang kedua adalah kita menyiapkan diri. Kita ini mau melangkah. Kita ini mau melakukan. Kita ini mau mengerjakan. Mungkin dalam bahasa yang gampang, praktek iman. Mempraktekkan iman kita. Mewujudkan iman kita. Kalau kita perhatikan, tantangan pertama yang harus dihadapi Yosua dan bangsa Israel adalah Sungai Yordan. Sungai yang meluap. Mungkin beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, ini adalah sungai yang deras sekali arusnya. Siapapun yang menyeberanginya tidak akan tahan, tidak akan kuat. Menahan arus yang begitu deras, begitu dalam, begitu luar biasa. Tetapi mari kita akan memperhatikan bentuk kesiapan dari seorang Yosua ketika mau menyeberangi Sungai Yordan. Di dalam pasal yang ketiga, Bapak Ibu, kita memperhatikan bersama-sama ayatnya yang kelima dan keenam itu. Firman Allah mengatakan demikian. Bentuk kesiapan seorang Yosua, bangsa Israel. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Di sini firman Tuhan mengatakan, Yosua berkata kepada orang-orang Israel, kuduskanlah dirimu. Wujud dari kesiapan orang-orang Israel tidak boleh kompromi dengan dosa, kompromi dengan pelanggaran, kompromi dengan pemberontakan. Tetapi orang-orang Israel harus menyucikan diri, menguduskan diri, harus menjauhi dosa dan pelanggaran. Itu yang sangat penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian Yosua dan orang-orang Israel step by step, langkah demi langkah. Bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka maju, bagaimana mereka semuanya bersehati untuk bersama-sama melewati rintangan yang pertama. Dan kemudian kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-16, yang ke-6 maksud saya, di sini firman Tuhan mengatakan, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang diperintahkan oleh Yosua kepada para imam. Untuk apa? Untuk mengangkat tabut perjanjian yang merupakan simbol atau lambang kehadiran Allah atau hadirat Allah. Wujud kesiapan daripada Yosua dan bangsa Israel diwujudkan dengan mengundang hadirat Allah. Mungkin kalau sekarang memuji, menyembah, memperkatakan firman Allah, memperkatakan kebenaran firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Sehingga ayat 13 mengatakan, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, semesta bumi berhenti dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-15,
Segera sesudah para imam mengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu dan mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wujud kesiapan Yosua dan bangsa Israel bukan hanya menjaga kekudusan, menjaga kesucian hidup, tidak kompromi dengan dosa. Tetapi kalau kita memperhatikan bagaimana mereka fokus untuk mengundang hadirat Allah, mengundang kuasa Allah melalui tabut perjanjian. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Juga para imam kemudian melangkah, mencelupkan kaki mereka ke air sungai Yordan, dan akhirnya sungai Yordan bisa berhenti mengalir, terputus. Bahkan firman Tuhan mengatakan menjadi bendungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesiapan hidup kita, kesiapan diri kita untuk meraih janji Tuhan yang kita ikuti dengan satu tindakan yang nyata akan membawa Allah itu bertindak, Allah itu bekerja, Allah itu melakukan bagiannya. Sungai Yordan terputus, orang-orang Israel bisa menyeberang karena Allah bekerja ketika Yosua dan orang-orang Israel menyiapkan diri dan melakukan bagiannya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama juga meresponi firman Tuhan ini. Apa yang menjadi bagian kita? Kita bisa berdoa, mari kita berdoa. Kita bisa bertindak, mari kita bertindak. Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan. Dan di situ ketika kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman, maka Allah yang membela, Allah yang membackup kita, Allah yang bertindak di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita memperhatikan bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana kita bisa meraih janji Allah dengan hati yang teguh? Yang ketiga, yang terakhir, melakukan, mempraktekkan firman Allah. Ini yang sangat penting. Di sini dikatakan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus tetap di dalam koridor firman Allah, di dalam kebenaran firman Allah. Jangan keluar dari firman Allah, jangan keluar dari kebenaran firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Yohanes mengatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita
ketika setiap langkah, setiap keputusan, setiap tindakan, setiap apapun yang kita hadapi, kita bersama-sama lakukan, kerjakan di dalam kebenaran firman, maka kita percaya, kita yakin. Di sini janji Tuhan. Ketika kita menerima firman, ketika kita memperkatakan firman, ketika kita merenungkan firman, dan ketika kita bertindak dengan hati-hati sesuai dengan seluruh firman Allah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Sebab, ayat 8 bagian akhir, dengan demikian, dengan kita memperkatakan kitab Taurat atau firman Allah, kita tetap merenungkan firman Allah siang dan malam, kita bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di sini Tuhan mengatakan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukan hanya berhasil, tetapi juga beruntung. Banyak orang berhasil tapi tidak beruntung. Di sini kita dapat double porsi. Bukan hanya berhasil tetapi juga beruntung. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, inilah perkataan daripada firman Tuhan. Mari hidup kita bawa. Setiap hari kita gumuli, kita terima firman. Setiap hari kita berkomitmen membaca firman Allah, merenungkan, mempelajari firman Allah, dan kita juga melakukan kebenaran firman Allah. Dari sini kita semuanya terus bertumbuh semakin dewasa. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang terus berpengalaman dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan ada banyak janji yang ada di dalam kebenaran firman. Bagaimana kita bisa meraihnya? Bagaimana kita bisa mengalaminya? Bagaimana kita bisa mencapainya? Bagaimana kita bisa menikmatinya? Dari apa yang kita perhatikan bersama-sama, dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tetap memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang tidak goyah, hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita lakukan bagian kita dengan kita menyiapkan diri. Kita bersiap seperti seorang prajurit. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja ketika kita juga bekerja, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita lakukan, bertindak, berbuat, melakukan segala sesuatu dengan hati-hati, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dengan ketiga hal ini saya percaya kita sebagai umat Tuhan, meskipun hari-hari ini Bapak Ibu kita mengalami masalah, persoalan, tantangan, pandemi, sakit penyakit, kelemahan, mari kita tetap kuat. Mari kita bersama-sama tetap menyiapkan diri melekat kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dan kita lakukan kebenaran firman-Nya di dalam hidup kita yang menjadi pedoman. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah
kebenaran firman pada pagi hari ini boleh terus mengingatkan kita, menguatkan kita, memberkati kita, dan kita terus maju menjadi jemaat yang semakin dewasa rohani dan jadi jemaat yang kuat, yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima. Hamba-Mu berhenti berbicara, hamba percaya kuasa Roh Kudus yang memeteraikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu jadi rema di dalam kehidupan kami, seluruh umat-Mu di Gereja Baptis Telogomulyo. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, gereja dan seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo turut bersimpati untuk keluarga Ibu Partini karena Bapak Ngadmin dipanggil Tuhan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan menerima penghiburan dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua, terus mohon dukungan dari doa dari jemaat untuk proses pemulihan Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Elizabeth, dan mengucap syukur untuk setiap progres kesehatan beliau. Kita percaya ketika kita terus mendoakan, Bapak terus disempurnakan kesehatannya. Kemudian yang ketiga, diberitahukan kepada jemaat bahwa mulai minggu ini setelah mengikuti ibadah online, diharapkan bisa mengadakan sekolah minggu keluarga sesuai kelas masing-masing dengan bahan yang akan dikirimkan oleh Ketua Sekolah Minggu Ibu Angela Indri Agustina. Ini sudah disampaikan kepada para penanggung jawab di setiap jenjang kelas. Jadi nanti bahannya akan di-share, akan dibagikan. Ya, diharapkan setiap jemaat bisa mengadakan sekolah minggu secara mandiri dengan setia setelah mengikuti ibadah online. Seluruh jemaat, suami istri bisa sharing, ya, bertumbuh dalam firman, mengaplikasikan firman Allah untuk kita terus semakin maju, semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Kemudian yang keempat, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini mulai pukul 18.30. Yang kelima, ini adalah minggu kedua, jadi ibadah doa dan pujian besok hari Rabu disertai dengan puasa. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri. Untuk hari Rabu yang akan datang kita berdoa dan berpuasa. Kemudian yang keenam, rapat pengurus gereja direncanakan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Diharapkan semua pengurus mempersiapkan diri. Adapun untuk format rapatnya direncanakan secara online, akan diinformasikan lebih lanjut sebelum hari Minggu, ya. Untuk seluruh pengurus bersiap, kita bisa koordinasi untuk kita mengevaluasi dan menyiapkan pelayanan-pelayanan di gereja kita. Kemudian yang ketujuh, mengundang seluruh jemaat untuk ambil bagian di dalam doa serentak, khusus berdoa untuk situasi Kota Semarang terkait persebaran virus corona setiap Jumat jam 20 atau jam 8 malam dari rumah masing-masing. Nanti pokok-pokok doanya akan dibagikan oleh seksi doa, yaitu Bapak Diakon Gatot Risdianto.
Kemudian yang kedelapan, mencermati untuk kenaikan jumlah penderita COVID-19 di lingkungan Kota Semarang yang masih tinggi. Kami dari gereja menghimbau untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada demi keselamatan, keamanan pribadi dan keluarga. Ikuti peraturan pemerintah, jaga hidup sehat, dan jangan lupa yang utama teruslah berdoa. Ya. Kemudian yang ke-9, meskipun masih dalam masa pandemi, tapi PAUD Bintang Kasih tetap menerima pendaftaran siswa baru, yakni melalui WA ke Kepala Sekolah Ibu Wiwi Sumantri di nomor 089 618 904224. Yang ke-10, ya jangan lupa seluruh jemaat, yuk kita berdoa. Kita melaksanakan bersama-sama doa Daniel. 1 hari kita melaksanakan 3 kali. Kita berdoa untuk semakin erat berpegang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu yang akan datang. Di tanggal 14 Juli yaitu Bapak Gatot Yuliarto. Kemudian tanggal 15 Juli Saudara Lukas Rian Dwipa Dirgantara dan anak Arelin Arsa. Kemudian tanggal 17 Juli Saudari Clarista Juldasiwong dan anak Jovanka Gabriela Patirani. Kemudian untuk tanggal 18 Juli Saudara Yehezkiel Ivan Suryanala dan Bapak Paulus Hartono. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat, dan selalu hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan dan hidup melekat kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengumuman-pengumuman penting yang perlu kita simak dan perlu kita perhatikan. Dan mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini, rangkaian ibadah dari awal sampai akhir Engkau telah menyertai. Kami percaya kebenaran firman-Mu terus membangun hidup seluruh jemaat-Mu. Untuk kami semakin kuat, semakin teguh, semakin setia, dan hidup mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa untuk seluruh kehidupan di Gereja Baptis Telogomulyo. Engkau mengurapi, memberkati, khususnya para pemimpin kami. Kami menopang, mengasihi Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Engkau menjamah, Engkau mengurapi, memberkati, memberi kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita oleh karena kuasa Roh Kudus. Dan jamahan-Mu Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, sehingga Bapak mengalami pemulihan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Kami percaya. Terima kasih. Engkau terus memberkati Gereja Telogomulyo terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berkati Tuhan untuk seluruh para diakon dan seluruh keluarganya, para pemimpin gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, semua pelayan Tuhan. Kami percaya kami terus bergandengan tangan. Karena tujuan kami, hidup kami ini mempermuliakan Engkau. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus berpaut kepadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu. Urapi mereka. Jagai Engkau yang melindungi dari setiap mara bahaya sakit penyakit. Kami percaya Engkau yang menopang, yang memproteksi, yang melindungi dan menjaga ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk daerah Telogo Sariwetan juga diurapi, diberkati, diberikan keamanan, dijauhkan dari segala virus. Kami berdoa Engkau memberkati Bu Lurah dan seluruh jajarannya. Demikian juga kami berdoa untuk kota Semarang ya Tuhan.
Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon jamahan-Mu, supaya pandemi corona bisa dikendalikan di dalam nama Yesus. Setiap langkah-langkah kebijakan dari pemerintah kota Tuhan bisa mengambil satu langkah yang tepat. Engkau menjamah, mengurapi dan memberkati. Terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau senantiasa melawat bangsa kami, menjamah bangsa kami, mengurapi bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, supaya dapat mengambil satu kebijakan yang tepat untuk mengendalikan Tuhan Yesus penularan virus corona, juga bisa Tuhan memulihkan ekonomi, stabilitas yang ada di bangsa ini. Kami berdoa orang-orang, gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok manapun yang ingin memecah belah, yang ingin membuat kekacauan Tuhan dipatahkan di dalam nama Yesus. Engkau mengurapi, memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap aman, tentram, maju dan damai. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, Engkau menjamah, mengurapi Tuhan, para pemimpin yang ada di negeri kami, dari para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diurapi Tuhan, dijamah Tuhan, ditopang oleh kuasa Tuhan, supaya mereka Tuhan bisa bersama-sama mengendalikan ya Tuhan Yesus, khususnya pandemi yang saat ini sedang Tuhan Yesus dialami oleh bangsa kami. Terima kasih seluruh umat-Mu yang pada saat pagi ini bertelut bersujud di hadapan-Mu, mereka beribadah dengan tekun dan setia. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap yang sakit supaya dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Kami ingat Pak Budi Wibowo, Bapak Budi Sutarto, Bapak Sarmo, Ibu Sarmo, Bapak Yunus Amin Priyadi, kami berdoa Ibu Teresia, Ibu Yudaningsih, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Ibu Gideon Yatman, terus disempurnakan kesehatannya. Kami juga menyerahkan Bu Marianto juga terus dipulihkan. Setiap yang sakit, yang lemah, anak Marcel, anak Devarel, Bapak Yeskiel Sunardi, Bu Nardi, semuanya Bapak Yunus Amin Priyadi, kami percaya semuanya dijamah, dipulihkan, disembuhkan, diproteksi melalui kuasa-Mu yang dari tempat maha tinggi. Terima kasih. Yang mengalami kelemahan iman dijamah, dikuatkan, diteguhkan, supaya mereka tetap kokoh kuat di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu. Apapun yang mereka sedang kerjakan, lakukan. Tuhan, Engkau menolong. Diberkati ketika mereka bekerja, mencari nafkah, merintis usaha, juga Tuhan berbisnis atau melakukan apapun juga, berdagang, semuanya diberkati. Khususnya iman percaya mereka supaya semakin setia di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri Tuhan ibadah kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menuntun langkah hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan, orang-orang jahat, virus corona, perlindungan, kekuatan yang daripada Tuhan yang terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun dan setia di rumah masing-masing, pada saat pagi hari ini terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin.